Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama-tama dan terutama kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita jamaah haji Indonesia itu sudah mulai berangkat menuju ke tanah suci. Sebagian dari tetangga kita mungkin sudah mempersiapkan keberangkatannya dan sebagian sudah ada yang berangkat untuk berhaji. Dan kalau kita menilik atau melihat kisah haji ini, maka kisah haji itu tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau punya banyak sekali keistimewaan. Beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian beliau juga satu-satunya manusia atau bahkan di antara golongan para nabi yang disebutkan secara eksplisit oleh Allah mampu melewati ujian Allah dengan sempurna. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar tertinggi yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Seseorang yang dia mencintai Allah dan Allah juga mencintainya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat fa'atamahunna. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin." Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yang dipilih oleh Allah dalam ceritanya Nabi Ibrahim itu wa idzibtala. Kalau kita mengacu ke bahasa Arab, kalimat ujian atau kata ujian itu setidaknya bisa diwakili oleh dua kata. Yang pertama ibtala, yang kedua imtahana. Imtahana ini adalah ujian yang biasa, yaitu dikhususkan untuk orang-orang yang biasa. Tetapi kalau kita berbicara masalah kata ibtala, ini adalah ujian khusus yang ditujukan oleh Allah kepada hambanya yang khusus pula. Jadi makna ibtala ini bukan hanya imtahana yang dia ujian biasa, tetapi dia ujian di atas ujian. Ini makna dari ibtala. Kemudian kalau ibtala ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kita tahu ada kata balak.
Tentu bala itu lebih dari sekedar ujian. Oleh karena itu, seperti apa kisah Nabi Ibrahim, mari kita bahas bersama-sama. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Oleh para ulama, kalimat di sini itu adalah dimaknai al-awamir wan nawahid, yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah. Jadi, kalimat itu bermakna perintah dan larangan. Fa'atamahuna. Kemudian dia Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian itu. Jadi, ini adalah satu-satunya ayat yang menunjukkan ada manusia, ada seorang nabi yang bernama Ibrahim, dia mampu melewati ujian dari Allah itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Itu hanya Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Allah berfirman, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Jadi jamaah sekalian, ternyata Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim ini. Ternyata ujiannya itu adalah untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Seberapa pantas seseorang ini untuk dijadikan pemimpin, dia harus melewati ujian itu. Nah, seperti itu. Kemudian, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jangan hanya aku saja yang dijadikan pemimpin. Nabi Ibrahim meminta juga, ya Allah, semoga keturunanku engkau jadikan pemimpin juga seperti aku. Jadi, jamaah sekalian, kalau kita punya kebaikan tertentu, kalau kita punya nilai lebih, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi usahakan kebaikan itu juga turun ke anak cucu kita, bahkan seluruh dzurriyyah kita sampai hari kiamat. Kemudian dijawab oleh Allah, la yanalu ahdidz dzalimin. Allah berfirman, ya Ibrahim, aku akan jadikan keturunanmu, zuriyahmu sebagai pemimpin juga seperti engkau. Tetapi la yanalu ahdidz dzalimin. Tetapi janjiku tidak untuk orang-orang yang zalim. Jadi jamaah sekalian, dalam kitab Tafsir At-Tabrani, Imam At-Tabrani dia menjelaskan dalam kitab tafsirnya, ibtalahullahu bi amrin adim. Ujian Allah kepada Nabi Ibrahim itu azim, adalah ujian yang besar, ujian yang agung, ujian yang sangat luar biasa. Kemudian fa'atamahuna, dia menyempurnakan ujian-ujian itu. Kemudian beliau Imam At-Tabrani juga menjelaskan apa saja ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu. Yang pertama, beliau menjelaskan dalam kitabnya, yang pertama adalah dengan al-qauqa wal qamara wasyams. Nabi Ibrahim diuji dengan diperlihatkan bintang, bulan, dan matahari. Ini adalah ujian keimanan bagi Ibrahim. Saat dia melihat bintang, oh ada bintang yang gemerlapan di langit. Mungkin ini adalah Tuhanku, kata Ibrahim. Tetapi di samping bintang itu kemudian muncul bulan. Oh, ini ada sesuatu yang lebih besar dari bulan itu. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, mungkin ini Tuhanku. Tetapi begitu pagi menjelang, rembulan pergi kemudian digantikan oleh matahari. Oh, ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari bintang dan rembulan, yaitu matahari. Sinarnya juga lebih cerah. Tetapi kemudian di sore hari ini tenggelam juga. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Bagaimana mungkin Tuhan itu
tenggelam. Kemudian dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan lurus, hanif. Dan saksikanlah bahwa aku bukan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Itu yang dikatakan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim, dari sini kita belajar bahwa beliau mendapat ujian keimanan, dan beliau dengan kecerdasannya yang luar biasa itu mampu menyimpulkan bahwa ada Tuhan di samping benda-benda itu. Jadi bukan bintang, bukan rembulan, bukan matahari, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Ibrahim, karena beliau bisa menemukan tauhidnya sendiri, maka beliau itu disebut sebagai bapaknya tauhid. Nah, seperti itu. Kemudian ujian yang kedua apa? Imam At-Tabrani mengatakan summanar. Nabi Ibrahim kemudian diuji dengan api. Dan ujian dengan api ini adalah cara Allah itu menegakkan dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi saat Nabi Ibrahim itu berdebat dengan para penyembah berhala, beliau waktu itu mengalungkan kapak kepada berhala terbesar, karena sebelumnya berhala-berhala yang kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian saat mereka itu sedang pergi, ini kapaknya itu dikalungkan ke berhala terbesar. Kemudian mereka itu saat balik melihat Tuhan-Tuhan mereka itu sudah hancur, mereka berkesimpulan ini pasti Ibrahim ini yang menghancurkan. Karena selama ini yang tidak suka dengan Tuhan-Tuhan kita adalah hanya Ibrahim. Kemudian mereka menangkap Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Yang paling besar itu kamu tanya. Dia kan yang memegang kapak. Kapaknya itu ada di kalungnya dia. Kemudian orang-orang itu mengatakan, wahai Ibrahim, itu kan hanya patung. Bagaimana dia bisa ngomong? Bagaimana dia bisa berbicara? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalian itu mengapa menyembah dia yang tidak bisa berbicara? Menyembah dia yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Akhirnya apa? Mereka itu kembali ke diri mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya ke dalam hati mereka. Oh, ternyata selama ini Tuhan yang kita sembah itu salah. Ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kok kita sembah. Tetapi karena di balik berhala-berhala itu ada kekuatan besar, yaitu Namrud. Kemudian Namrud menyuruh bala tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim. Dan karena dalam perdebatan itu, Namrud dan seluruh anak buahnya itu tidak ada yang bisa mengalahkan perdebatan, maka yang terjadi apa? Jalan satu-satunya dia menggunakan kekuatannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian saat Nabi Ibrahim ini dibakar dengan api, yang terjadi apa? Ada malaikat yang menawarkan bantuan pada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Tetapi Nabi Ibrahim karena ketauhidannya yang luar biasa, ini tawaranmu sendiri apa dari Allah? Kemudian malaikat ini mengatakan, ini dari kehendakku sendiri. Kalau tawaran itu bukan dari Allah, aku tidak mau. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim, maka yang terjadi apa? Allah berfirman kepada api itu. Kita tahu, api itu sifatnya panas. Api itu membakar. Tetapi kemudian Allah balik sifatnya. Allah berfirman, ya narukuni bardan. Wahai api, jadilah dingin. Kemudian jadilah api itu dingin. Kemudian Nabi Ibrahim menggigil sejadi-jadinya. Kemudian Allah menambahkan firman-Nya lagi, kuni bardan wa salaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Dan Ibrahim merasa nyaman berada di dalam api itu. Jemaah sekalian, saat apinya padam, Ibrahim keluar dengan selamat.
Dari situ, kenapa tadi Imam At-Tabrani mengatakan ini adalah cara Allah menegakkan dakwahnya Nabi Ibrahim. Karena waktu itu Namrud, bala tentaranya, dan seluruh rakyatnya itu melihat kejadian itu. Melihat mukjizat itu. Yang terjadi apa? Tentu yang dikatakan mukjizat, dia akan melemahkan musuh Allah. Dia disebut ajiz. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang menjadi anak buahnya atau rakyatnya Namrud ini, kemudian dia berpindah keyakinannya, tidak lagi percaya kepada Namrud, tetapi percaya kepada Allah, Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ujian yang selanjutnya apa? Ujian yang selanjutnya adalah summa bil hijrati min ahlihi wa waladihi, yaitu perintah untuk memindahkan, untuk berhijrah, memindahkan anak dan istrinya dari Palestina menuju ke Mekah, yang waktu itu disebut Bakah. Jadi saat Ismail kecil, ini dia terlahir, yang terjadi apa? Sarah yang menjadi istri pertama Nabi Ibrahim itu dia cemburu. Kemudian karena kecemburuannya ini, dia tidak tahan, kemudian Sarah ini meminta Ibrahim itu bawa pergi anak dan istrimu, jangan lagi di sini. Kemudian atas perintah Allah, dibawalah anak dan putranya itu ke sebuah lembah yang disebut Bakah. Nah, di situ dia tinggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di situ. Kemudian waktu dia berbalik, dia tidak mengatakan apapun kepada istrinya Hajar. Kemudian Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, mau ditinggalkan kemana aku dan anakmu ini? Kenapa engkau mau pergi?" Nabi Ibrahim tidak menjawab apapun. Karena memang dia tidak punya jawaban. Kemudian Siti Hajar berkata lagi, "Wahai Ibrahim, mau ditinggalkan kemana aku dan anakmu?" Sampai 3 kali. Karena Nabi Ibrahim tidak punya jawaban dan dia tidak tahu apa maksud Allah, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian, karena Hajar ini tahu, oh ini pasti pertanyaannya yang salah. Kemudian dia mengubah pertanyaannya. "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Kemudian di situ Siti Hajar berkesimpulan, "Innallaha la yudhayi'una." Sesungguhnya kalau Allah ini sudah memerintahkan kepada hambanya sesuatu hal, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya itu. Makanya Siti Hajar tetap kepada keteguhannya, dia berada di situ meskipun di situ disebutkan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, sesungguhnya telah kutinggalkan istriku dan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tumbuhan di dalamnya, yang ada di sebelahnya rumahmu yang engkau hormati. Ini sebuah keimanan yang luar biasa dari seorang Siti Hajar. Karena apa? Dia itu adalah istrinya seorang nabi. Dan dia tahu bahwa seorang nabi itu kalau dia sudah diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menjamin semua urusannya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim bisa meninggalkan anak istrinya itu dengan tenang. Kemudian selanjutnya, ujian apa lagi yang diterima oleh Nabi Ibrahim? Ujian berikutnya adalah summa bil khitani ala ra'sis samanina sana, yaitu perintah berkhitan di usia Nabi Ibrahim yang 80 tahun plus. Coba kita bayangkan, berkhitan di usia yang seperti itu, rasanya seperti apa? Dan bukan hanya itu saja. Dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim berkhitan dengan batu.
dan beliau berkhitan dengan dirinya sendiri. Jadi tidak menggunakan juru supit, tetapi beliau ini memotong, mohon maaf, tutup dari kemaluannya itu dengan batu yang ditajamkan sendiri. Betapa sakitnya itu. Kita mungkin tidak tega membuat hal yang seperti itu. Tetapi Nabi Ibrahim, karena beliau adalah seorang nabi dan dia meyakini perintah Allah itu pasti benar, beliau melaksanakan semua itu. Kemudian beliau kembali ke Palestina. Berlalu beberapa tahun, yang terjadi apa? Beliau ingin menengok anaknya. Kemudian beliau berangkat lagi ke Mekah. Dan alhamdulillah, begitu beliau berangkat ke Mekah, yang terjadi apa? Dia dapati Ismail itu sudah beranjak tumbuh remaja. Dan di situ Nabi Ibrahim saat itu senang-senangnya. Dia berkumpul lagi dengan anak dan istrinya, tetapi Allah mengujinya dengan, saya menyebutnya sebagai ujian yang paling besar untuk Nabi Ibrahim. Ujian kasih sayang. Putra satu-satunya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Summa bidzabihil walad. Itu adalah kata-kata dari Imam At-Tabrani. Dan waktu itu Nabi Ibrahim ini tidak langsung mengeksekusi, tetapi dia mengatakan pada putranya, "Ya bunayya, inni arafil manami anni adbahuka fangzul madataro." Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini adalah seorang figur ayah yang dialogis. Dia meskipun tahu ini perintah dari Allah, dia tidak memaksakan kehendaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita menasihati anak, kita memerintahkan sesuatu kepada anak, kita jelaskan apa maksud yang ada di dalamnya? Mungkin sebagian besar dari kita tidak. Tapi Nabi Ibrahim, karena dia seorang figur ayah yang dialogis, dia mengatakan itu pada putranya. Dan Ismail yang juga seorang putra dari Nabiullah, beliau juga berkesimpulan yang positif. Mimpi Nabi itu pasti wahyu dari Allah. Dan mimpi Nabi itu pasti benar. Kemudian, apa yang dikatakan Ismail? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini ujian kesabaran ini disebutkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Imam At-Tabrani dalam tafsirnya itu beliau mengatakan syarat dari seseorang itu mampu melaksanakan ujian dari Allah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, dia harus sabar. Yang pertama dia sabar, yang kedua dia husnudzon pada Allah. Jadi pasti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ujikan pada dirinya, itu adalah ada kebaikan di dalamnya. Dan Nabi Ibrahim diuji dengan itu adalah untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Dan akhirnya karena beliau ini mampu melewati ujian dengan sempurna, maka Allah mengangkat Nabi Ibrahim, fadakhadahullahu khalilan. Maka kami jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, sebagai kekasih kami. Begitu kata Allah. Sekian beberapa dari kisah Nabi Ibrahim. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban dulu diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah pertama untuk menyembelih putranya.
Sekarang kita hanya disyariatkan untuk menyembelih hewan ternak, bukan putra kita. Nabi Ibrahim meskipun disuruh untuk menyembelih putranya, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita yang hanya diminta untuk menyembelih seekor kambing atau bahkan hanya 1/7 sapi, semoga kita bisa melaksanakan ujian atau perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.